Sebelum sepatu bot mereka menginjak tanah lembab Kalimantan, ada sebuah ambisi yang lahir di sebuah studio sempit di Jakarta. Orang itu bernama Randy. Dia adalah seorang dokumenter independen yang haus akan pengakuan. Baginya, karir yang stagnan adalah kematian perlahan. Sementara Bimo, sahabat sekaligus kameramen setianya, adalah tipe pria praktis yang lebih peduli pada logistik daripada estetika. Namun, kesetiaannya sering mengalahkan logika sehatnya. Malam itu, di bawah temaram lampu meja yang dikelilingi kepulan asap rokok, sebuah jurnal usang bersampul kulit buaya terbuka di depan mereka. Ini gila. Lo tahu kan rumor tentang koordinat ini? Orang-orang lokal menyebutnya desa yang terhapus. Bukan karena bencana, tapi karena tanahnya sendiri yang menelan mereka. Bisik Bimo. Jarinya gemetar menunjuk sebuah titik pudar di peta tua. Randy menyesap kopinya yang sudah dingin. Matanya berkilat penuh obsesi. Justru itu poinnya, Bim. Penonton bosan dengan horor settingan pabrik tua atau rumah kosong di Jawa. Mereka butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang purba. Kalau kita bisa membuktikan keberadaan desa ini, kita bukan cuma bikin konten viral, kita bikin sejarah, kata Randy. Tapi kenapa harus sekarang sih? Musim hujan baru dimulai. Medannya ini bakal jadi bubur becek, bantah Bimo. Randy bangkit, menatap tajam sahabatnya. Ya, karena kalau kita telat sebulan lagi, peneliti dari luar atau tim dokumenter besar bakal dapat info kita. Kita ini underdog, Bim. Kita profesi yang hidup dari sisa-sisa keberanian yang gak dimiliki orang lain. Pilihannya cuma dua, jadi legenda atau tetap jadi tukang edit video nikahan seumur hidup. Lu mau yang mana? Kata Randy. Bimo terdiam. Heningan di ruangan itu seolah memberi ruang bagi takdir untuk mengetuk pintu. Akhirnya ia menghela napas panjang. Oke lah, tapi kalau ada apa-apa, gue yang pegang satelit punya ini, kata si Bimo. Bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama, langsung kita simak ceritanya. Kabar horor. Keberangkatan mereka dimulai dengan dramatis, meninggalkan hiruk-pikuk pelabuhan yang ramai. Mereka menyewa sebuah klotok perahu untuk menyusuri sungai-sungai kecil yang semakin menyempit. Matahari perlahan tenggelam, mengubah warna air sungai yang coklat menjadi hitam pekat seperti tinta. Suara mesin perahu menderu, memecah kesunyian hutan yang mulai mengintimidasi. Saat mereka mencapai batas desa terakhir yang berpenghuni, sang motoris perahu menolak untuk mengantar lebih jauh. Jangan ke sana, Mas. Aku takut, ucap motoris dengan tatapan kosong sebelum memutar balik perahunya, meninggalkan Randy dan Bimo di pinggiran hutan yang merayap. Mereka memulai perjalanan kaki saat fajar menyingsing. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban logistik di punggung, tetapi karena atmosfer yang kian menekan. Cahaya matahari hanya mampu mengintip malu-malu di balik kanopi pohon raksasa yang tingginya mencapai puluhan meter.
Cek, cek audio, 1, 2, 1. Bimo berbisik ke mikrofonnya, mencoba memecah keheningan. Randy hanya mengangguk. Ia terus menatap kompas dan jurnal tua itu. Mereka terus berjalan, menembus kabut yang berbau tanah dan sesuatu yang manis, seperti bunga Kamboja yang membusuk. Mereka tidak sadar bahwa sejak langkah pertama mereka memasuki garis hutan ini, mereka bukan lagi tamu. Kemungkinan mereka adalah mangsa yang sedang ditunggu. Matahari baru saja melewati puncaknya. Namun di bawah naungan kanopi hutan purba Kalimantan ini, cahaya terasa seperti tamu yang tak diinginkan, mengikuti garis-garis pudar di atas peta tua yang mereka temukan dari sebuah jurnal lawas. Randy dan Bimo terus menembus belantara yang kian rapat. Jurnal itu, yang sampulnya sudah mengelupas dan berbau apek, menjadi satu-satunya kompas moral dan fisik bagi mereka. Setiap beberapa ratus meter, Randy akan berhenti, menyesuaikan posisi kompas peraknya dengan sketsa tangan yang ada di kertas rapuh itu. "Ren, lo yakin ini jalannya? Di peta ini tulisannya ada sungai kecil setelah pohon beringin kembar. Tapi dari tadi yang kita lewatin cuma rawa dan akar gantung yang tingginya semuka kita," keluh Bimo. Ia menyeka keringat yang bercampur dengan debu hutan di dahinya. Randy tidak menoleh. Matanya terpaku pada sebuah simbol aneh di pojok peta. "Jurnal ini nggak mungkin bohong, Bim. Pemilik sebelumnya menghabiskan 10 tahun buat memetakan koordinat desa ini. Kita cuma perlu konsisten. Lo lihat vegetasi di depan? Itu tandanya ada sumber air. Desa itu pasti nggak jauh dari sana. Bayangin, Bim, footage desa yang hilang dari peta selama 50 tahun. Wah, ini bakal meledak di channel kita," kata si Randy. Tapi semakin dalam mereka melangkah, suasana mulai berubah secara drastis. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang menyerang indera pendengaran mereka dengan cara yang tidak wajar. Suara burung-burung enggang yang sejak tadi ramai bersahutan mendadak hilang, seolah ditebas oleh keheningan yang tajam. Suara serangga hutan yang biasanya memekakkan telinga pun ikut lenyap. Nah, yang tersisa sekarang hanyalah bunyi gesekan daun kering yang tertiup angin. Suara yang terdengar seperti bisikan ribuan orang yang sedang menggumamkan mantra yang sama. Bimo menghentikan langkahnya mendadak. Ia mematikan perekam audio portable-nya dan melepas handphonenya dengan wajah pucat. "Ren, lo dengar itu nggak?" tanya Bimo. Dengar apa? Nggak ada suara apa-apa, Bim," jawab Randy tanpa beban. "Justru itu masalahnya," kata Bimo dengan setengah berteriak. Suaranya menggema aneh di antara pepohonan. "Hutan seserem ini nggak mungkin sesunyi ini, Ren. Nggak ada jangkrik, nggak ada burung, bahkan monyet pun nggak ada yang teriak. Ini kayak hutannya lagi nahan napas. Kayak ada sesuatu yang lebih besar dari kita yang lagi lewat. Dan semua hewan di sini milik buat sembunyi," kata Bimo. Randy terdiam sejenak, mencoba merasakan tekanan udara yang memang terasa semakin berat. Namun, ambisinya mengalahkan insting bertahan hidupnya. Ia hanya terkekeh pendek, meski terdengar sedikit dipaksakan. "Hahaha, mungkin mereka lagi tidur siang, Bim. Jangan paranoid ah. Ayo, kita lanjut," kata Randy. Dengan ransel berat yang menekan bahu dan kamera DSLR mahal yang tergantung di leher, mereka nekat masuk lebih jauh ke dalam hutan lebat yang benar-benar belum pernah tersentuh peradaban modern.
Jalur yang mereka lalui sudah bukan lagi jalan setapak, melainkan rimbunnya tanaman liar yang harus ditebas dengan parang. Akar-akar pohon raksasa mencuat dari tanah seperti tulang belulang raksasa yang terkubur, memaksa mereka melangkah dengan hati-hati agar tidak terperosok ke dalam lubang-lubang yang tertutup dedaunan busuk. Gue rasa kaki kita ini kaki manusia pertama yang nginjak tanah ini setelah berpuluh-puluh tahun, gumam si Bimo. Matanya terus menyapu lebatnya pepohonan, mencari tanda-tanda kehidupan atau mungkin tanda-tanda ancaman. Ia merasa seolah-olah ada ribuan pasang mata yang mengawasi mereka dari balik kegelapan celah pohon. Kita beneran sendirian di sini, gumam Bimo lagi. Kali ini lebih pelan, hampir seperti sebuah doa ketakutan. Dan itu yang kita cari, Bim. Balas Randy dengan semangat yang menggebu. Matanya berbinar saat melihat sebuah gapura kayu yang sudah lapuk dan tertutup lumut tebal di kejauhan. Kesunyian ini adalah sambutan. Desa ini sudah dekat. Jangan kasih kendor sekarang. Ayo, nyalakan kameranya. Mulai detik ini, jangan ada satu momen pun yang lu lewatkan. Kita bakal tunjukin ke dunia kalau Lenggeda itu nyata, kata si Randy. Randy melangkah maju dengan cepat, meninggalkan Bimo yang masih terpaku menatap bayangan hitam yang tampak bergerak cepat di antara pepohonan di belakang mereka. Dengan ransel berat yang seolah menarik bahu mereka ke bumi dan kamera yang tergantung kaku di leher, mereka nekat melangkah lebih jauh ke dalam jantung hutan lebat yang belum pernah tersentuh peradaban modern. Di sini, udara terasa lebih padat, lebih lembab, dan membawa aroma kayu lapuk yang bercampur dengan bau besi yang samar. Seperti bau darah yang sudah lama mengering. Ranting-ranting berduri mencakar lengan mereka, seolah hutan ini memiliki kehendak sendiri untuk mengusir siapapun yang mencoba menyingkap rahasianya. Ren, berhenti bentar. Aduh, napas gue rasanya mau putus. Bimo tersengal, menyandarkan tubuhnya pada batang pohon raksasa yang kulitnya sedingin es. Lu sadar gak? Kita udah jalan 3 jam sejak dari pinggir sungai tadi, tapi vegetasinya makin rapat. Harusnya kalau ada bekas pemukiman, jalannya agak terbuka kan? Ini malah kayak kita masuk ke dalam mulut raksasa, kata Bimo. Randy menyeka lensa kameranya dengan kain microfiber. Wajahnya tampak kaku, namun matanya menyala. Justru itu, Bim. Hutan ini sengaja nutupin desa itu, kayak perisai alami. Kalau gampang ditemuin, ya udah dari dulu masuk acara TV petualangan. Kita ini perintis. Tahan dikit lagi. Mental lu jangan lembek dulu, kata Randy. Kita beneran sendirian di sini, gumam Bimo lagi. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru napasnya sendiri. Matanya menyapu lebatnya pepohonan, memperhatikan bagaimana bayangan pohon-pohon besar itu tampak seperti jemari panjang yang siap menerkam. Nah, itu yang kita cari, Bim, balas Randy dengan semangat yang menggebu. Suaranya lantang, seolah menantang kesunyian di sekitar mereka. Ia mengangkat kameranya, membidik ke arah lorong pepohonan yang gelap. Gak ada sinyal, gak ada bantuan. Cuma kita berdua dan sejarah yang tersembunyi. Bayangin, pas video ini upload, orang-orang bakal gila lihat kita berani masuk ke zona hitam kayak gini. Lo mau jadi penonton atau pemain utama?
Sudah, fokus ke frame Bim, jangan meleng, kata Randy. Bimo hanya bisa mengangguk pasrah. Meski dalam hatinya, sebuah alarm peringatan mulai berbunyi nyaring. Ia merasa mereka berdua bukan hanya sendirian, tapi sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak menggunakan mata untuk melihat. Mengikuti peta tua yang mereka temukan dari sebuah jurnal lawas, mereka terus menembus belantara. Peta itu kini terasa lebih berat di tangan Randy. Garis-garis tintanya seolah berdenyut mengikuti detak jantungnya. Beberapa kali mereka menemukan tanda aneh yang dipahat di batang pohon. Simbol berbentuk lingkaran dengan garis silang di tengahnya, yang sudah hampir tertutup kulit pohon baru. Lihat ini. Randy menunjuk pahatan itu. Ini bukan buatan alam. Ini penanda batas. Kita sudah masuk wilayah mereka, Bim. Desa itu ada di balik bukit kecil itu di depan sana, kata Randy. Tapi simbol ini kok kayak peringatan ya, Ren? Bukan sekedar penanda jalan. Bimo mendekatkan senter kecilnya ke pahatan itu. Lu lihat nggak? Ada sisa-sisa cairan merah yang mengeras di sela-sela pahatannya. Gue nggak yakin ini cat. Bau amisnya masih kecium kalau lu deketin hidung ke sini, kata Bimo. Randy hanya mendengus. Alah, bisa aja itu getah pohon atau darah hewan yang dipakai buat ritual zaman dulu. Jangan terlalu banyak nonton film horor lah. Ayo fokus ke peta saja, kata Randy. Tapi semakin dalam mereka melangkah, suasana mulai berubah secara total. Perubahan itu tidak terjadi perlahan, melainkan seperti sebuah saklar yang dimatikan secara mendadak. Suara burung-burung yang sejak tadi ramai bersahutan mendadak hilang tanpa sisa. Kesunyian yang tercipta begitu pekat hingga telinga mereka mulai berdenging. Nah, yang tersisa cuma gesekan daun yang tertiup angin. Tapi anehnya, tidak ada angin yang mereka rasakan menyentuh kulit. Daun-daun di atas sana bergoyang hebat, sementara udara di bawah sini terasa statis dan mencekik. Ren, stop Ren, bisik Bimo, tangannya gemetar saat memegang tripod. Burung-burungnya berhenti bernyanyi, semuanya berhenti. Randy terpaku. Ia menoleh ke sekeliling. Benar, keheningan ini tidak wajar. Bahkan suara langkah kaki mereka sendiri di atas daun kering terdengar terlalu keras, seolah mengundang sesuatu untuk datang menghampiri. Mungkin ada predator besar di sekitar sini. Randy mencoba melogika, meski suaranya mulai bergetar. Bukan predator, Ren. Bimo menunjuk ke arah semak-semak di depan mereka yang tiba-tiba bergoyang pelan, lalu berhenti. Tadi gue lihat ada kain putih kusam di balik pohon itu. Kayak ada orang yang lagi berdiri. Tapi pas gue kedip, kain itu hilang, kata si Bimo. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Seperti bau bangkai yang sudah berhari-hari dibiarkan di bawah terik matahari. Di depan mereka, kabut tipis mulai merayap keluar dari celah-celah tanah, menyelimuti akar-akar pohon yang tampak seperti kaki-kaki manusia yang mencuat ke permukaan. Tiba-tiba, di antara celah pepohonan raksasa yang seolah membelah diri, terlihatlah bayangan bangunan-bangunan tua yang berdiri kaku dalam kebisuan. Rumah-rumah panggung kayu yang sudah sangat lapuk. Sebagian besar atapnya sudah ambruk dimakan usia. Kini tertutup lumut hijau tebal dan lilitan akar-akar pohon yang mencengkram tiang-tiang penyangga seperti tangan raksasa yang sedang merayap keluar dari perut bumi.
Suasana di sana mati. Tidak ada tanda kehidupan. Bahkan serangga pun seolah enggan hinggap di kayu-kayu busuk itu. "Ren, kita sampai," bisik Bimo. Suaranya gemetar. Bukan karena bangga, tapi karena rasa ngeri yang mendalam. "Lihat ukiran di pintu-pintu itu. Itu bukan ukiran suku lokal yang pernah gue lihat di buku sejarah. Itu kayak tanda peringatan," kata si Bimo. Randy menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya. "Ini dia, Bim, desa hantu Kalimantan. Lihat arsitekturnya. Ini peninggalan abad 18 atau lebih tua lagi. Nyalakan kamera sekarang. Jangan sampai ada frame yang hilang. Kita benar-benar berdiri di atas tanah yang sudah dihapus dari peradaban," kata Randy. Nah, yang bikin merinding dan membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak adalah apa yang berdiri tegak di tengah desa. Di sana terdapat sebuah pohon beringin raksasa dengan dahan yang menjuntai menyerupai rambut kusut. Di batangnya yang lebar terpahat simbol-simbol aneh yang tampak seperti bekas luka bakar yang menghitam. Lingkaran yang saling bertautan, garis-garis tajam yang memotong satu sama lain, dan ukiran seperti mantra kuno yang tidak bisa dibaca oleh akal sehat. Semuanya terasa sangat aneh, seolah-olah pohon itu bukan sekedar tumbuhan, melainkan sebuah monumen untuk sesuatu yang jahat. Ren, jangan dekat-dekat pohon itu," cegah Bimo saat melihat Randy ingin mengambil close up ukiran tersebut. "Baunya, bau daging bakar, Ren. Lu ngerasa nggak? Udara di sekitar pohon ini terasa panas. Padahal hutan ini dingin banget," kata si Bimo. Randy berhenti. Hidungnya mengendus udara. Lo benar, bau sulfur atau belerang. Tapi nggak ada gunung berapi di sini. Simbol ini kayaknya ini segel, Bim. Orang-orang dulu mungkin berusaha mengunci sesuatu di bawah akar pohon ini," kata Randy. Singkat cerita, saat malam mulai turun dengan cepat, kegelapan di hutan ini terasa berkali-kali lipat pekat daripada malam biasanya. Mereka terpaksa membuat api unggun kecil di tengah pelataran desa yang ditumbuhi rumput setinggi pinggang. Tapi hawa di sekitar mendadak jadi dingin menusuk. Sejenis dingin yang tidak hanya menyerang kulit, tapi seolah menembus hingga ke sumsum tulang. Api unggun mereka bergoyang hebat meski tidak ada angin. Warnanya pun berubah menjadi kebiruan yang pucat. Dari balik kegelapan hutan yang mengepung mereka, terdengar suara aneh. Bukan suara hewan, melainkan suara napas berat yang tersengal-sengal, disusul dengan suara langkah kaki yang menyeret di atas daun kering. Sreh, sreh, sreh. Langkah itu terdengar berat. Namun saat senter diarahkan ke sumber suara, tidak ada apapun di sana. Hanya kegelapan yang kosong. "Bimo, lo lihat itu," bisik Randy. Tangannya mencengkram erat gegang kameranya. Di batas cahaya api unggun, ia melihat sepasang mata merah redup yang mengintip dari balik bayangan rumah tua, lalu menghilang dalam sekejap. "Apapun itu, kita harus masuk rumah sekarang. Jangan di luar, Ren. Kita jadi sasaran empuk di sini," jawab Bimo dengan wajah pucat pasi. Ia segera menyambar tasnya. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Mereka berlari kecil dan memilih bersembunyi di salah satu rumah tua yang paling utuh konstruksinya. Kayu lantainya berderit keras setiap kali dipijak,
seolah memprotes kehadiran orang asing. Namun, saat mereka menyisir bagian dalam rumah yang dipenuhi jaring laba-laba, mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Di bawah tumpukan kain rombeng dan tikar pandan yang hancur, terdapat sebuah pintu kayu rahasia menuju ruang bawah tanah. Ada ruangan di bawah sini. Randy mencokel pintu itu dengan parangnya. Aroma busuk yang luar biasa menyengat langsung menyeruak keluar, membuat mereka hampir muntah. Di dalamnya, melalui sorot lampu senter yang terbatas, mereka menemukan pemandangan yang akan menghantui mimpi buruk mereka selamanya. Di dinding ruangan sempit itu, terdapat simbol lingkaran dan silang yang sama seperti di pohon luar. Namun, kali ini digambar dengan cairan merah kehitaman yang sudah mengering. Dan yang lebih mengerikan, di tengah ruangan itu, tulang belulang manusia berserakan di lantai dalam posisi yang tidak wajar, seperti orang-orang yang mati sambil merangkak mencoba keluar. Ini bukan desa yang ditinggalkan karena bencana, Ren. Suara Bimo tercekat. Ini tempat pembantaian. Ini tempat pemujaan. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah yang tadi mereka buka terbanting menutup dengan sendirinya dengan kekuatan yang sangat besar. Senter yang mereka pegang mendadak berkedip-kedip kencang, lalu benar-benar mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Kabut tebal yang entah dari mana asalnya mulai merayap masuk dari sela-sela lantai, menyelimuti kaki hingga dada mereka. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, suara itu datang. Sebuah erangan panjang, sangat dekat, seolah-olah sesuatu yang tak kasat mata sedang berdiri tepat di antara Randy dan Bimo. Jangan pergi. Suara itu terdengar seperti parutan kayu yang beradu dengan daging, membuat udara di ruangan itu terasa semakin tipis dan mematikan. Suasana di ruang bawah tanah itu mendadak berubah menjadi neraka yang dingin dan gelap. Oksigen seolah tersedot keluar, menyisakan bau anyir darah segar yang entah dari mana asalnya. Kegelapan di sana bukan sekedar hilangnya cahaya, tapi terasa pekat, seperti ada sesuatu yang cair dan hitam pekat sedang menyelimuti tubuh mereka. Ren, senter gue mati, nyalain punya lo cepat, teriak Bimo. Suaranya pecah karena panik yang luar biasa. Tangannya meraba-raba dinding kayu yang kini terasa basah dan berlendir, bukan lagi kayu lapuk yang kering. Randy mencoba menekan saklar senter di atas kameranya berkali-kali. Cahaya putih itu berkedip-kedip lemah, menyingkap sekilas bayangan di sudut ruangan. Sosok yang meringkuk di antara tumpukan tulang, dengan punggung yang bungkuk dan kulit yang tampak seperti kain yang dijahit asal-asalan. Bim, jangan gerak, bisik Randy. Suaranya bergetar hebat. Di depan kita ada sesuatu, kata Bimo. Apaan sih? Jangan nakutin gue, Ren. Ayo, buka pintunya. Bimo menghantamkan bahunya ke pintu kayu di atas kepala mereka. Tapi pintu itu terasa sekeras beton. Tolong, siapapun di luar, buka, tolong. Tiba-tiba, erangan panjang itu berubah menjadi tawa lirih yang serak, seolah tenggorokan makhluk itu dipenuhi dengan kerikil dan darah. Kabut tebal yang tadi setinggi mata kaki
kini naik dengan cepat hingga ke leher mereka. Di dalam kabut itu, Bimo merasakan sesuatu yang dingin dan keras menyentuh pergelangan kakinya. Sebuah tangan yang terdiri dari tulang belulang murni mencengkram erat celana jeansnya. Sesuatu megang kaki gue, Ren. Tolong, tarik gue, teriak Bimo histeris. Ia terjatuh. Punggungnya menghantam lantai yang dipenuhi tulang belulang yang berderah hancur. Randy dengan sisa keberaniannya mengarahkan kameranya yang masih berkedip-kedip ke arah kaki Bimo. Di sana, di bawah remang cahaya, terlihat puluhan tangan hitam kurus merayap keluar dari celah-celah tanah, mencoba menyeret Bimo masuk ke dalam kegelapan lantai. Lepasin dia! Randy menendang tangan-tangan itu dengan kuatnya, tapi rasanya seperti menendang bayangan. Bim, pegang tangan gue. Kita harus dobrak bareng-bareng, atau kita mati jadi tumbal di sini, kata Randy. Dengan tenaga yang lahir dari insting bertahan hidup, Randy menarik Bimo berdiri. Mereka berdua berdiri di bawah pintu kayu yang terkunci dari luar itu. Di belakang mereka, sosok bungkuk tadi mulai berdiri. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tangannya yang panjang terjuntai dengan kuku-kuku yang hitam runcing. Dalam hitungan ketiga, Bim. 1, 2, 3. Wah! Engsel pintu itu akhirnya menyerah. Jebol karena hentaman keputusasaan mereka. Mereka merangkak keluar dari lubang itu, terjatuh di lantai rumah tua di atasnya. Namun, teror belum berakhir. Rumah itu kini dipenuhi dengan suara garukan di dinding luar. Ribuan kuku yang mencoba masuk melalui celah kayu. Ayo, jangan lihat ke belakang. Lari ke arah hutan, ke arah sungai, teriak Randy sambil menyambar tas kameranya yang tertinggal. Petanya ketinggalan di bawah, Ren. Bimo menunjuk ke lubang gelap yang baru saja mereka tinggalkan. Randy melihat ke lubang itu. Dari dalam kegelapan bawah tanah, muncul sebuah wajah pucat tanpa mata yang perlahan naik ke permukaan. Mulutnya menganga lebar, mengeluarkan cairan hitam yang berbau busuk. Sudah, lupain petanya, lari, atau nyawa kita yang jadi petanya. Randy menarik kerah baju Bimo, memaksa sahabatnya itu menembus pintu depan rumah yang sudah hancur. Wah! Mereka berlari membabi buta ke pelataran desa. Api unggun yang mereka buat tadi sudah padam total, menyisakan bara merah yang seolah menjadi mata-mata iblis di tanah. Saat mereka melewati pohon beringin raksasa di tengah desa, simbol-simbol di batangnya kini berpendar merah redup, mengeluarkan suara dengungan yang menyakitkan telinga. Ren, jalannya mana? Hutan di depan kita kok kayak tembok. Bimo berteriak di tengah deru angin yang kini terdengar seperti jeritan wanita. Sudah, ikut arah angin, jangan berhenti, kata si Randy. Saat mereka hampir mencapai pinggir hutan, sebuah suara berat dan berwibawa, namun sangat dingin, bergema dari arah pohon beringin, menghentikan langkah mereka sejenak. Kalian membawa apa yang bukan milik kalian. Kalian tidak akan pernah keluar dengan utuh. Randy meraba sakunya. Ia baru sadar saat di ruangan bawah tanah tadi, secara tidak sengaja ia sempat mengantongi sebuah koin emas kuno yang ia temukan di antara tulang belulang. Koin itu sekarang terasa panas, membakar kulitnya. Ren, ada apa? Kenapa berhenti? Tanya Bimo panik, melihat bayangan-bayangan hitam mulai mengepung mereka dari segala arah. Randy menatap hutan gelap di depannya, lalu menatap koin di tangannya. Ia tahu pelarian mereka baru saja dimulai.
Dan hutan ini tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Langkah kaki mereka tidak lagi terasa seperti menapak tanah, melainkan seperti berlari di atas bara api. Paru-paru Randy terasa terbakar. Setiap tarikan napas membawa rasa sakit yang menusuk dada. Di belakang mereka, suara erangan dari desa itu tidak memudar. Justru terdengar semakin dekat. Seolah-olah pepohonan di sekitar mereka ikut berbisik memanggil nama mereka. "Ren, jangan berhenti, gue dengar mereka di belakang kita," teriak Bimo dengan suara serak. Wajahnya sudah tak karuan, penuh goresan dahan dan lumpur hitam. "Terus lari ke arah sungai, Bim. Kalau kita sampai ke perahu, kita selamat," balas si Randy. Namun di dalam sakunya, koin emas kuno itu terasa semakin panas. Seolah-olah logam itu mencoba menyatu dengan daging pahanya. Tepat saat fajar menyingsing, dengan warna merah yang menyayat langit, mereka melihat kilatan air sungai di balik semak belukar. Tanpa berpikir panjang, mereka terjun ke dalam air, mengabaikan rasa dingin yang menggigit. Mereka pun akhirnya menyusuri sungai dan bertemu dengan perahu klotok yang mereka janjian kepada pemilik perahu. Akhirnya, singkat cerita, mereka pun selamat. Beberapa hari kemudian, Randy akhirnya kembali ke kosannya di Jakarta. Hiruk-pikuk kota, suara klakson, dan lampu-lampu neon seharusnya membuat rasa aman. Namun, malam-malamnya tidak pernah sama lagi. Jakarta terasa asing, seolah-olah ia masih tertinggal di tengah hutan Kalimantan itu. Sebuah lembaran kertas di atas meja belajarnya, bersama dengan koin emas yang kini tampak kusam, kehilangan kilaunya. Randy sering duduk berjam-jam menatap koin itu, menyesali ambisinya. Setiap kali dunia menjadi sunyi, di saat jarum jam dinding berdetak di angka 3 pagi, udara di kamarnya mendadak menjadi sangat dingin. Lalu, sebuah bisikan datang. Suara itu tidak berasal dari telinganya, tapi seolah menggema langsung di dalam tengkoraknya. Randy menutup telinganya rapat-rapat, namun suara itu terus merangkak masuk. "Pergi, gue gak ambil apa-apa lagi, ambil aja koin sialan ini," teriaknya pada kehampaan. Namun, hanya kesunyian mencekam yang menjawabnya. Randy tidak pernah lagi mencoba mencari desa itu. Ia menghapus semua rekaman di kameranya, menghancurkan hard drive-nya, berharap dengan melupakan, teror itu akan ikut hilang. Tapi dia tahu, teror itu belum benar-benar berakhir. Hutan itu tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Ia hanya memberi jarak agar mangsanya merasa aman sebelum menariknya kembali ke kegelapan. Demikian cerita ini, sobat. Apabila kalian mempunyai cerita yang mau Bang Fawa ceritakan, silakan kirim di kolom komentar atau langsung kirim di emailnya Bang Fawa. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.